Hai sahabat belajar ibu semua, selamat pagi, salam sehat untuk kalian. Dimanapun kalian berada, harapan saya kalian tetap semangat dalam melakukan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kalian tetap berdoa di rumah ya. Nah, materi kita pada hari ini mengenai struktur, unsur-unsur, dan langkah-langkah menyusun cerpen. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menganalisis struktur dan unsur pembangun cerpen dan mampu mengonstruksi sebuah cerpen. Oke anak-anak, mari disimak video pembelajarannya sampai selesai ya. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Struktur cerpen yang pertama ialah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa. Abstrak ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Yang kedua adalah orientasi. Struktur yang berisi pengenalan latar cerita yang berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan cerpen itu sendiri. Yang ketiga adalah komplikasi, berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Pada struktur ini Anda akan mendapatkan karakter atau watak pelaku cerita karena beberapa kerumitan mulai bermunculan. Selanjutnya, yang keempat adalah evaluasi. Struktur konflik yang mengarah pada klimaks dan mulai mendapatkan pemecahannya atau penyelesaiannya. Yang kelima adalah resolusi. Dalam struktur ini, pengarang mengungkapkan solusi yang dialami oleh tokoh itu sendiri. Yang keenam adalah koda. Koda berisi tentang nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik dari suatu teks oleh pembacanya. Oke, jadi di dalam cerpen itu ada 6 struktur, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Oke anak-anak, seperti halnya jenis teks lain, cerita pendek juga dibentuk oleh sejumlah unsur. Dalam cerpen ada 2 unsur pembangunnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, serta amanat. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari pengayaan cerpen, yaitu untuk menentukan masalah tokoh dan latar, bahkan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Itu semua bisa kita ketahui berdasarkan tema. Tokoh dan penokohan ialah pelaku atau pemegang peran yang memiliki karakter tertentu untuk menjalankan rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur ialah jalan cerita yang dilalui tokoh dan memuat beberapa bagian, yaitu pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi atau penyelesaian. Ini tadi yang berhubungan dengan strukturnya. Yang berikutnya adalah latar. Latar itu adalah sesuatu yang menerangkan mengenai waktu, tempat, dan suasana dari sebuah peristiwa itu. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ialah cara pengarang memposisikan diri dalam cerita itu sendiri. Apakah sebagai orang pertama tokoh utama, orang pertama tokoh sampingan, atau orang ketiga
serba tahu. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan pengarang dengan menyisipkan nilai-nilai tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembacanya. Yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerita pendek, berkaitan dengan hal yang mendasari atau melatar belakangi pembuatan cerita pendek. Misalnya seperti kondisi sosial budaya, keadaan alam sekitar, latar belakang pengarang. Nah, ketiga hal tersebut adalah hal yang berhubungan dengan penyusunan pembangun teks cerpen di luar cerita itu sendiri. Nah, jadi anak-anak untuk menyusun teks cerpen atau untuk mengonstruksi cerpen ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ikuti, yaitu yang pertama, merumuskan bahan. Bahan berupa ide atau gagasan yang dapat diperoleh dari pengalaman pribadi atau orang lain, cerpen lain, atau pengamatan terhadap lingkungan. Yang kedua, menyusun kerangka. Kerangka cerpen menentukan alur cerita yang membawa konflik tertentu, sehingga menjadi dinamis baik antara tokoh dengan dirinya sendiri maupun dengan tokoh lain dan lingkungannya. Yang ketiga, mengembangkan cerpen. Mengembangkan cerpen berarti mengembangkan imajinasi dan menuliskannya dengan bahasa yang indah dengan sudut pandang tertentu. Oke anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan, semangat, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.